Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang saya hormati, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini hidup dengan penuh keberkahan, selalu berperilaku baik, dan bertakwa dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tokoh Epictetus dari mazhab Stoik yang lahir dalam masa perbudakan di Hierapolis, tepatnya di Phrygia. Penerapan metafora Stoik dari Epictetus tidak hanya membingkai filosofi sebagai pengejaran kebaikan tertinggi, tetapi juga menjelaskan bahwa kebaikan ini harus dicapai melalui tindakan di luar keamanan yang relatif terlatih. Seperti halnya seseorang yang meninggalkan kotanya untuk melakukan perjalanan ke sebuah kompetisi. Stoikisme harus meninggalkan kenyamanan kehidupan belajar untuk mengetahui kemajuan seperti apa yang dihadapi, dan bagi yang gagal mengambil langkah ini juga gagal untuk merangkul sifat etis transformatif. Dari filosofis Epictetus adalah kualitas pemikirannya sendiri menghindari hal-hal umum yang abstrak dan metafisik, serta karakter etikanya yang tinggi dan pikiran tunggal dari pemikiran Stoiknya. Jadi, pandangan Epictetus menganggap setiap manusia lainnya sesungguhnya adalah keluarga besar manusia itu sendiri, sebagai penghuni bumi dan juga sebagai rumahnya. Menurutnya, kita untuk bertindak sesuai dengan prinsip kita sendiri. Epictetus masih percaya bahwa mempelajari teks dan prinsip teoritis memiliki fungsi penting dalam pendidikan seseorang ketika dihadapkan oleh seseorang yang mengklaim bahwa prinsip-prinsip filosofis tidak berguna. Maka jawaban dari Epictetus adalah yang gagal memanfaatkannya dengan benar. Apa yang telah dilatih dan merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemajuan jika seseorang yang ingin belajar tanpa batas waktu, tetapi menghindari penerapan yang menguji penilaian. Sesungguhnya mereka pelajari arti kehilangan poin dari pendidikan filosofi. Teks filosofi kesuksesan Epictetus seperti latihan beban sebagai sarana untuk mengubah tubuh dan mengembangkan otot. Mereka penting, bahkan perlu. Kesuksesan seseorang tidak diukur dengan siapa yang memiliki bobot latihan paling banyak atau terbaik. Bobot harus digunakan untuk menghasilkan beberapa keuntungan atau perubahan pada tubuh kita. Tubuh kita dalam analogi ini sesuai dengan disposisi pilihan kita. Intinya sederhana saja, filsuf yang tepat tidak membaca motivasi untuk menunjukkan bahwa mereka telah membacanya,
Mereka membacanya untuk memodifikasi motivasi dan impuls mereka. Epictetus menambahkan analogi penerapannya untuk membuat lebih jelas. Latihan beban bukannya tidak berguna, tetapi hanya tidak berguna bagi orang-orang tertentu. Tidak selalu sia-sia untuk membaca tentang motivasi. Namun, itu mungkin tidak menghasilkan nilai apapun jika Anda membacanya tanpa niat yang benar dan dengan demikian menggunakannya dengan cara yang salah. Seperti halnya beban dapat menjadi tidak berguna jika Anda tidak mengangkatnya, atau bahkan berbahaya jika diangkat dengan cara yang salah. Sejak Plato dan Aristoteles telah ada hubungan antara penerapan Epictetus dan penanaman kebajikan. Baik Akademi Plato maupun Aristoteles, kedua pelatihan pemikiran berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan karakter seseorang. Bagi mereka, pelatihan adalah cara untuk meningkatkan tubuh dan jiwa. Khususnya Aristoteles yang sepenuhnya mengembangkan gagasan moralitas sebagai keterampilan praktis yang dikembangkan melalui latihan dan tindakan. Epictetus sebaliknya tidak selalu menganggap pelatihan sebagai cara yang efektif untuk menumbuhkan kebajikan. Dia mencatat bahwa pelatihan dapat berguna jika kita berlatih dengan tujuan untuk meningkatkan karakter kita. Tetapi dia tampaknya tidak terlalu antusias dengan pilihan tersebut. Kontribusi unik Epictetus adalah perbandingan rinci antara pelatihan dan filsafat sebagai jenis pengajaran. Keduanya melibatkan kehidupan tindakan didedikasikan untuk kebaikan tertinggi. Perbandingan ini memiliki fungsi yang penting dengan membandingkan penggunaan tayangan yang benar dengan kemenangan. Epictetus membingkai filosofi sebagai peluang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Hal ini pada gilirannya mendorong seseorang untuk berkomitmen pada kehidupan filsafat dengan membandingkan lebih jauh, menavigasi dunia dengan baik, dan mempelajari teori dengan pelatihan sebelum penerapan. Epictetus juga menjelaskan bahwa keunggulan ini tidak dapat dicapai tanpa mengubah tindakan dan perilaku seseorang. Epictetus menganjurkan peninjauan diri setiap malam untuk membantu mengendalikan pikiran yang negatif. Dari pengertian Stoik, apa yang mereka miliki adalah konsistensi internal tertinggi antara tujuan mereka dan tindakan pilihan mereka sehari-hari. Dengan dua cara ini, seorang Stoa dapat memperoleh manfaat dengan berusaha meniru. Singkatnya, Epictetus menganggap pengejaran filsafat sebagai pelatihan serupa yang tenang. Dan dengan demikian, Stoik yang sukses harus berusaha untuk meniru dalam hal bagaimana mereka mendedikasikan diri untuk tujuan mereka dan mengembangkan keahlian mereka melalui pelatihan dan tindakan. Sementara kita mungkin tergoda untuk memandang filsafat sebagai teoritis dan menyangkut jiwa,
dan pelatihan sebagai fisik dan menyangkut tubuh. Epictetus menjelaskan keduanya diterapkan pengejaran praktis. Perbedaan utama antara keduanya tidak begitu banyak menyangkut sifat perbaikan, tetapi tujuan akhir Stoa bertujuan menuju kebajikan, bukan sebuah kemenangan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kita terkait Stoa, pemikiran Epictetus. Di video selanjutnya kita akan membahas tokoh Marcus Aurelius sebagai kaisar yang mengingatkan akan sistem politik dari Republik Romawi yang berfungsi sesuai dengan prinsip kerekanan dan tidak membiarkan seseorang memiliki kekuasaan tertinggi. Dia merupakan kaisar terakhir dari 5 kaisar terbaik.